warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurfajila Zain dengan NIM 15230233. Di sini saya akan menjelaskan mengenai urgensi penerapan foreign bribery dalam Konvensi Anti Korupsi di Indonesia. Korupsi telah menjalar dalam kehidupan bangsa Indonesia dan dapat dikatakan bahwa korupsi bukan hanya telah menjadi budaya dalam kehidupan bangsa, namun juga telah melembaga. Korupsi di Indonesia terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Dalam laporan KPK 2019, Transparency International Indonesia merilis statistik Indeks Prevensi Korupsi atau IPK Indonesia dari tahun 2015 hingga 2019 yang mengalami kenaikan dari peringkat ke-88 dengan nilai 36 hingga ke peringkat 86 dengan nilai 40. Kemudian pada tahun 2020, Indonesia berada di posisi 102 dari 180 negara dengan CPI atau Corruption Perception Index bernilai 37 dari 100. Penilaian tersebut didasarkan pada pandangan dari para eksekutif yang pernah berhubungan bisnis dengan perusahaan-perusahaan dari negara yang bersangkutan. Berdasarkan dari hasil penelitian Transparency International, tercatat bahwa korporasi Indonesia merupakan entitas yang merupakan risiko tinggi melakukan perbuatan penyuapan terhadap pejabat publik asing saat melakukan bisnis dan investasi di luar negeri. Korupsi merupakan permasalahan global yang berdampak negatif pada stabilitas ekonomi, politik, sosial suatu negara. Salah satu bentuk korupsi yang perlu mendapatkan perhatian serius adalah foreign bribery atau suap asing. Foreign bribery mengacu pada tindakan penyuapan pejabat publik di negara lain dengan tujuan mendapatkan keuntungan bisnis, terutama dalam proyek internasional. Meskipun Indonesia telah memiliki berbagai instrumen hukum untuk memberantasi korupsi, penerapan dan penanganan kasus foreign bribery masih melakukan perhatian lebih. Korupsi di Indonesia adalah faktor kemudahan berbisnis di Indonesia. World Bank melaporkan peningkatan kemudahan berbisnis di Indonesia berada pada tingkat 73 dengan skor kemudahan berbisnis 69,6 di tahun 2020. Skor tersebut dapat dilihat secara nyata dengan banyaknya perusahaan atau investor dari mancanegara yang melakukan bisnis dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Timbullah kegiatan bisnis antara perusahaan Indonesia dengan perusahaan asing yang mengakibatkan adanya transaksi lintas batas. Namun, banyaknya perusahaan asing ataupun perusahaan Indonesia yang melakukan tindakan ilegal untuk kepentingan dan mencapai keuntungan bisnisnya di Indonesia. Salah satunya adalah penyuapan yang merupakan salah satu tindakan pidana korupsi. Konvensi Anti Korupsi Internasional. Indonesia telah meratifikasi United National Convention Against Corruption pada tahun 2006. UNCTAD adalah instrumen internasional yang bertujuan untuk mencegah dan memberantasi korupsi, termasuk foreign bribery. Pasal 16 UNCTAD secara eksplisit mengatur tentang tindak pidana penyuapan pejabat publik asing yang mewajibkan negara anggota untuk mengkriminalisasi praktik tersebut dalam hukuman domestik mereka. Namun, meskipun Indonesia telah meratifikasi UNCTAD, penerapan aturan terkait foreign bribery di Indonesia belum optimal. Organisasi penerapan foreign bribery di Indonesia. Ada 1. Globalisasi bisnis dan ekonomi. Dalam era globalisasi, semakin banyak perusahaan Indonesia yang melakukan ekspansi bisnis di luar negeri.
Penerapan aturan Freud-Bribery penting untuk memastikan bahwa perusahaan Indonesia mematuhi standar etika internasional dan tidak terlibat dalam praktik penyuapan pejabat asing demi memperoleh proyek bisnis. 2. Mencegah dan memindahkan korupsi global. Penyuapan penjabatan asing adalah bagian dari jaringan korupsi global yang dapat merusak tatanan ekonomi dunia. Dengan menerapkan aturan tegas terkait Freud-Bribery, Indonesia akan berkontribusi dalam upaya global untuk memutuskan rantai korupsi lintas negara. Ada 3, menyelamatkan investasi asing. Indonesia adalah salah satu tujuan investasi asing yang penting di Asia Tenggara, dengan memiliki regulasi yang kuat terkait korupsi, termasuk Freud-Bribery. Indonesia dapat menjamin lingkungan bisnis yang sehat dan berkelanjutan bagi investor asing. Penerapan aturan terkait Freud-Bribery di Indonesia terhadap beberapa tantangan, antara lain kurangnya kesadaran dan pengetahuan hukum. Banyak perusahaan yang belum memahami sepenuhnya resiko hukum terkait Freud-Bribery. Perusahaan kecil dan menengah terutama rentan karena minimnya akses terhadap pengetahuan hukum internasional. Koordinasi antara lembaga penegakan hukum. Penanganan kasus Freud-Bribery memerlukan kerjasama lintas negara dan koordinasi antara lembaga, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, kepolisian, dan kejaksaan. Minimnya sinergi antara lembaga seringkali menjadi hambatan dalam proses penindakan. Perbedaan sistem hukum. Karena Freud-Bribery melibatkan lebih dari satu negara, seringkali terjadi perbedaan dalam penanganan kasus akibat perbedaan sistem hukum antar negara. Jadi kesimpulannya adalah penerapan aturan terkait Freud-Bribery dalam kerangka konvensi anti korupsi di Indonesia adalah langkah penting dalam memperkuat upaya pemberantasan korupsi lintas negara. Indonesia perlu segera mengharmonisasikan aturan hukumnya dengan standar internasional untuk memastikan bahwa segala bentuk penyuapan pejabat asing dapat ditindak tegas. Dengan demikian, penerapan Freud-Bribery tidak hanya akan melindungi kepentingan nasional, tetapi juga meningkatkan kredibilitas Indonesia di mata dunia internasional. Terima kasih.